Pemirsa, elektabilitas bacawa pres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali puncaki bursa Capres 2024. Hal ini terpotret dari hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Carta Politika. Sebanyak 2.400 orang dipilih dengan metode random sampling. Hasilnya Ganjar mengungguli dua kandidat lain dengan perolehan angka 36,9%, sementara Prabowo ada di angka 35,3% dan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan perolehan 24,2%. Tren elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan sebesar 0,3%, di mana pada 13 sampai 17 Oktober 2023 elektabilitas Ganjar sebesar 36,3%. Survei dilakukan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023 di seluruh provinsi Indonesia dengan wawancara tatap muka langsung. Membahasnya lebih dalam, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Waketum Partai Perindo Boyke Nofrizon. Selamat sore Mas Toto dan juga Selamat sore Pak Boyke. Anggi, Pak Boyke. Selamat sore Anggi, Mas Toto. Selamat sehat, selamat sore semua. Baik, Mas Toto, kita sudah melihat bahwa survei dari Carta Politika dan juga survei yang sudah ada bahwa Ganjar saat ini masih menduduki posisi yang teratas. Bisa disampaikan, Mas Toto, apa yang kira-kira membuat 2.400-an responden ini lebih memilih Ganjar sebagai presiden? Iya, sebetulnya masih ada PR ya. Mas Ganjar itu di simulasi head to head masih kalah. Sekitar 3,4% kalau kita head to head-kan nama dengan Pak Prabowo. Dan untuk pasangan masih selisih 2,9%. Tapi betul ada data yang menarik bahwa ketika kita bandingkan dua data terakhir, Carta melakukan survei 13 sampai 17 Oktober, belum terjadinya keputusan MK dan kemudian belum adanya pendaftaran termasuk mengenai kepastian Gibran maju atau tidak di tanggal 25 Oktober saat pendaftaran. Ada data yang menarik, memang memperlihatkan dalam simulasi terutama untuk head to head, Pak Prabowo mengalami penurunan. Dalam simulasi nama dari selisih 9,8% menjadi 3,4%. Dalam simulasi pasangan dari selisih 6,5% menjadi 2,9%. Artinya ini linear dengan sentimen negatif yang masih menjadi perbincangan sampai hari ini terkait dengan mahkamah keluarga, politik dinasti. Mas Ganjar naik sedikit, Mas Anies juga bisa dikatakan dalam 2 bulan memang mengalami kenaikan. Jadi untuk Pak Prabowo ada lampu kuning bahwa memang dalam level persepsi Mas Gibran ini lebih menjadi bandul pemberat. Tapi tim pendukung Mas Ganjar juga masih menjadi PR. Larinya suara dari pendukung Pak Prabowo itu masih lebih banyak ke undecided voters. Belum kemudian berbuah kepada kekuatan elektoral baru buat Mas Ganjar. Tetapi ini ruang yang terbuka. Fakta menarik lain adalah ketika kita lihat dalam simulasi 3 nama, survei 13 sampai 17 Oktober dengan 26 sampai 31 Oktober, cenderung stagnan ketiga nama. Tapi Pak Prabowo jauh turun ketika bicara di simulasi 2 nama. Artinya, logika linear yang selama ini dibangun bahwa seakan-akan kalau Mas Ganjar dengan Pak Prabowo akan masuk putaran kedua, yang akan lebih diuntungkan adalah Pak Prabowo. Karena pemilih Mas Anies itu dianggap lebih beririsan segmennya dengan pemilih Pak Prabowo. Sekarang situasi menjadi berubah. Dan kenapa? Saya pikir simpel. Pemilih Pak Prabowo ini kan masih mayoritas ditopang oleh pemilihnya 2014-2019 yang notabene cenderung anti Jokowi. Dan ketika kemudian sekarang Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, situasinya menjadi berubah. Karena kekecewaan menjadi muncul dengan Pak Prabowo yang memang dianggap kemudian tidak membuat Pak Prabowo karakter atau personal branding menjadi kuat kembali dan hanya bergantung pada
Pak Jokowi. Ya, berarti dengan kata lain ada pecah suara di sini, Mas Toto. Kalau dari Pak Boyke sendiri dengan mendengarkan analisa dari Mas Toto sendiri, apakah sosok Mahfud ini bisa betul-betul mendongkrak suara untuk Ganjar sendiri, Pak Boyke? Ya, terima kasih ya. Kalau saya pikir ya sangat bisa ya, Mbak ya, Mas Toto ya. Karena karakter seorang Profesor Mahfud itu sama-sama kita ketahui bahwa beliau merupakan tokoh nasional dan merupakan tokoh lokal dan tentunya domisilinya di Jawa Timur. Dan satu, yang kedua adalah Pak Mahfud itu seorang profesor hukum yang kinerjanya selama beliau mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat saja itu dalam tanda kutip adalah jabat. Beliau memberikan terbaik terhadap negara ini dan memberikan terbaik ke masyarakat karena hampir masa jabatan beliau sebagai pejabat tidak ada persoalan-persoalan yang sangat krusial yang beliau hadapi, terutama persoalan korupsi, dan dianggap sama publik sama kita semua kalau Pak Mahfud MD itu seorang pakar hukum yang benar-benar berdedikasi dan menjaga marwah beliau sebagai seorang ahli hukum itu sendiri. Nah, karena itu dua pasangan ini cukup dominan, cukup baik, saling melengkapi. Yang satu di Jawa Tengah, yang satu di Jawa Timur. Sosok yang lainnya yaitu Pak Mahfud itu seorang guru besar, yang beliau adalah seorang dosen, yang memberikan pandangan-pandangan baik itu kepada mahasiswanya, kepada muridnya, juga seorang yang memberikan pandangan-pandangan hukum kepada publik, kepada masyarakat secara luas. Karena banyak buku-buku beliau, banyak pandangan-pandangan hukum beliau yang itunya dipakai oleh negara untuk menjalankan negara secara baik dalam langkah-langkah yang saya anggap jarak cukup panjang ya. Karena kalau kita lihat negara ini kan negara hukum ya, hukum menjadikan panglima tertinggi di negara ini. Karena itu Pak Mahfud menjalankan dedikasinya, menjalankan keprofesorannya seorang ahli hukum tata negara yang ahli hukum menjalankan dengan secara baik bahwa beliau menjaga marwah hukum sebagai fondasi negara. Nah, ini mungkin yang menjadi keuntungan pasangan ini sehingga akhirnya alhamdulillah publik menerima dengan sangat baik. Kita yang terutama di Jawa Timur ya, karena sosok seorang seorang Mahfud ini sama-sama sudah tahu kalau kedekatan beliau dengan NU bukan lagi kedekatan, emang beliau NU sejati. Dan bahkan beliau menjadi salah satu kader terbaik dari almarhum Gus Dur. Dan itu tidak bisa dinegasikan. Karena kenapa? Karena maksudnya Mbak Yeni Wahid itu bagian dari pembuktian bahwa kelompok NU yang kita anggap sama-sama adalah kelompok Gus Durian, yang notabene adalah NU luar biasa, yang menjunjung tinggi menghormati NU karena Gus Dur adalah cucu dari pendiri NU, itu ada di pasangan Prabowo Mahfud gitu loh. Karena itu pembuktian itulah yang menjadi dan menjalankan semua bentuk program-program Pro-Rakyat hari ini dijalankan dan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai seorang ahli hukum kepada negara dan pula pada masyarakat. Ya ini mungkin yang akhirnya membuahkan hasil ya, yang saya anggap penerimaan publik itu paling utama. Penerimaan publik sangat baik karena kalau seorang calon pemimpin, baik capres maupun cawapres, kalau di awal penerimaan publiknya tidak bagus, kesannya jadi tidak bagus. Dan Pak Mahfud dianggap seorang tokoh yang tidak ada negatifnya sama sekali. Karena saya mengenal banyak tokoh politik di Republik ini, alhamdulillah Pak Mahfud tidak ada persoalan sama sekali yang saya lihat itu bisa mengorek kredibilitas Pak Mahfud sebagai seorang ahli hukum atau orang yang menguasai tentang hukum tata negara di Indonesia. Karena itu merupakan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa dan diduetkan oleh pasangan diduetkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Jadi saya anggap publik bisa menerimanya dengan sangat baik dan mudah-mudahan ke depan juga sangat baik. Oke, baik. Tadi Mas Toto juga sempat menyampaikan bahwa sebetulnya Ganjar sendiri juga masih punya PR begitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Boyke, ada beberapa poin yang tadi saya juga catat dan ini memang selalu disampaikan begitu di publik bahwa terkait dengan kasus korupsi dan juga penegakan hukum yang sampai saat ini masih diharapkan oleh masyarakat untuk bisa betul-betul diperbaiki. Dan saat ini pun kita melihat bahwa suara anak-anak muda sangat mendominasi pemilu 2024 nanti. Dan bagaimanapun hasilnya, surveinya saat ini, hasil akhir adalah nanti di TPS begitu. Nah, menurut Mas Toto sendiri, apakah sosok Mahfud ini betul-betul bisa menarik swing voter atau menarik suara anak-anak muda atau mempengaruhi pilihan responden nantinya, Mas Toto?
Iya, tadi yang Pak Boy jelaskan memang terjustifikasi ya, dari survei Carta Politika dan beberapa lembaga survei lain itu memang memperlihatkan dari data tingkat pengenalan dan kesukaan Prof Mahfud ini bisa kemudian menjadi booster buat Mas Ganjar. Pertama, tingkat pengenalan Prof Mahfud ini masih terbatas, ada di angka 78%. Artinya dia masih punya peluang untuk dinaikkan. Dan yang menarik adalah melihat tingkat kesukaan dari Prof Mahfud ini paling tinggi bukan hanya di antara sesama cawapres, tapi di antara semua enam nama yang menjadi capres cawapres ini tingkat Prof Mahfud ini jauh lebih tinggi. Karena memang kalau kita lihat secara kualitatif tingkat portfolio atau track record dari Prof Mahfud ini tanda kutip ya tidak bertelah, minim sekali terkait dengan isu-isu yang sifatnya negatif. Dan itu menurut saya ketika biasanya dalam survei tingkat pengenalan masih terbatas dan dinaikkan, itu efektivitas untuk bisa menaikkan elektabilitasnya menjadi tinggi. Penjelasan kualitatifnya tadi Pak Boyka juga Anggi sudah jelaskan ya, terkait dengan bagaimana sepak terjang Prof Mahfud satu. Dan itu salah satu problem yang dianggap belum selesai, bahkan bisa dikatakan gagal dalam pemerintahan Jokowi. Survei Carta Politika tadi juga memperlihatkan kepuasan publik secara umum betul ada di angka 75%. Tapi terkait dengan kepuasan terkait pemberantasan korupsi itu di bawah 60%. Ada gap yang sangat besar di situ. Prof Mahfud dengan track record dan gayanya juga ya, yang menceletuk-celetukan spontan itu disukai oleh anak-anak, bukan hanya oleh anak-anak muda, tapi keseluruhan segmen masyarakat Indonesia yang merasa harus punya ada harapan tentang problem akut terkait korupsi. Dan ketika berbicara menggait anak-anak muda, ya saya sepakat. Tidak serta-merta bahwa calon yang usianya paling muda itu bisa dianggap merepresentasikan anak muda. Mas Gibran saat ini menurut saya terbebani akhirnya dengan cara-cara yang kurang elok meloloskan Mas Gibran melalui keputusan MK yang kontroversial, ayahnya masih menjadi seorang presiden, malah dia dianggap masuk ke dalam panggung politik dengan cara yang sangat kolot, cara yang sangat tua, yang kemudian karbitan sifatnya dan dipaksa. Itu yang menurut saya bisa menjadi peluang buat Prof Mahfud yang walaupun usianya jauh lebih tua dibandingkan Mas Gibran, tapi gaya komunikasi, track recordnya saya pikir itu sebuah nilai tambah yang bisa membuat anak muda tertarik. Terutama isu korupsi ini kalau kita survei memang selalu menempati posisi paling tidak posisi ketiga. Selain terkait dengan isu mengenai lingkungan hidup yang memang menjadi concern anak muda. Baik, berarti kembali lagi kepada visi misi dan juga rekam jejak begitu ya Mas Toto. Dan dan mudah-mudahan apapun yang saat ini sedang diperjuangkan dari partai koalisi begitu, Pak Boyka juga bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang baik. Terima kasih Mas Toto selaku Direktur Eksekutif Carta Politika dan Pak Boyka. Selamat sore.